kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham big caps ya. Ada BBCA, BBRI, BNI, BMRI. Kenapa saya bahas perbankan big caps? Karena hari ini koreksi cukup dalam ya perbankan, terutama saham-saham big caps ya, seperti yang tadi saya sampaikan, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, seperti itu. Kenapa bisa koreksi cukup dalam, apa penyebabnya, kemudian bagaimana buat teman-teman yang holder ya, masih punya sahamnya, apakah ini waktu yang tepat untuk out atau masih bisa hold? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ya ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada BBCA atau Bank Sentral Asia. Sebelum masuk ke BBCA, teman-teman saya informasikan atau saya gambarkan ya, IHSG hari ini mengalami koreksi cukup dalam, walaupun pada akhir sesi itu terjadi tarikan ya, sehingga koreksinya atau penurunannya hari ini hanya 0,3% ya IHSG. Nah, untuk saham big caps jelas pasti berdampak ke IHSG, atau lebih tepatnya pergerakan BBCA ini akan tercermin atau berpengaruh banyak ke IHSG. Hari ini saham BBCA mengalami koreksi cukup dalam ya, 2,27%, koreksi 2,27% ke level 8.600. Kalau teman-teman cek, ini dia sudah breakdown dari area resist 8.800 ya. Seperti itu. Apakah ini menjadi awal atau tanda bahwa BBCA ini gagal break dari level 8.800? Mungkin iya, dia gagal break sehingga dia koreksi gap down ya di bawah 8.800 bahkan ke 8.600. Tetapi jelas posisi untuk BBCA ini masih uptrend ya, karena berada di atas EMA 50-nya. EMA 50-nya juga berada di area support ya, 8.500 area psikologis. Kemudian teman-teman bisa cek juga pergerakan dari BBCA. Dia sempat tertahan ya di sini 8.500-an. Kemudian juga ada pantulan di sini ya 8.500-an seperti itu. Jadi ini jelas ada area support 8.500. Bisa teman-teman pantau apakah saham BBCA ini akan melanjutkan koreksi dan mampu breakdown dari area support ini. Area supportnya cukup kuat ya, karena area psikologis, kemudian ada EMA 50 juga di area sana. Jadi teman-teman bisa pantau. Nah, sebelum kita bahas ke broker summary-nya, saya bisa sampaikan bahwa kalau dilihat secara chartnya ini ya, ini koreksinya atau penurunan hari ini disertai dengan volume ya, volumenya cukup tinggi. Kemudian garis MACD ini mulai berpotongan dan mengarah ke bawah, mengindikasikan apa ada jualan ya atau taking profit di sana. Apakah asingnya jualan? Kita coba cek broker summary-nya ya. Ini menggunakan HODS ya, Mirai. Ini untuk broker summary hari ini jelas distribusi ya. ZP, AK, BK ini keluar. Kita bisa cek di sini. Untuk foreign-nya jelas dia keluar dalam jumlah besar ya. Ya, di sini jelas jumlahnya cukup besar. Kalau kemarin dia masih ada akumulasi walaupun sedikit, tetapi hari ini dia keluar dalam jumlah besar. Menandakan apa? Apakah ini waktu yang tepat untuk out? Kalau menurut saya teman-teman belum ya. Perlu konfirmasi lebih lanjut atau lebih dalam. Kenapa? Kalau dari kacamata saya mungkin seperti ini, karena investor asing atau dana asing itu
sebelumnya, bahwa misalnya let's say bursa Amerika ya, karena dia mengalami penurunan cukup dalam, kemudian ada potensi besar bahwa dia resesi, inflasi ya, indeks inflasinya yang cukup tinggi, angka inflasi cukup tinggi, suku bunganya yang dikerek terus, kemudian tingkat pengangguran, kemudian indeks konsumen ya, dia mengalami penurunan seperti itu, maka secara logis dana asing atau investor asing akan mencari market mana yang kira-kira bisa menghasilkan minimal sama dengan inflasi yang bakal terjadi ya, untuk mengamankan aset mereka seperti itu. Jadi otomatis investor asing yang tadinya masuk ke bursa misalnya Amerika ini sedikit banyak akan mencari market-market baru, let's say seperti Indonesia ya, untuk bisa menghasilkan return atau mengamankan aset mereka. Nah, kalau mereka masuk ke invest ke Indonesia seperti pasar modal Indonesia, otomatis ketika invest dia mengharapkan apa? Return kan? Mengharapkan apa? Profit seperti itu. Nah, kalau dia mengharapkan profit kemudian menghasilkan cuan seperti itu, langkah logisnya ketika dia sudah mendapatkan cuan, mendapatkan floating profit seperti itu atau profit seperti itu, apa yang dilakukan? Ya mungkin dia akan taking profit, amankan profit ya, seperti itu. Kemudian didukung kalau dilihat pergerakannya yang tadinya angka inflasi kemudian penganggurannya yang relatif tinggi bulan kemarin, atau kita bisa cek ya beberapa hari ke belakang itu bursa Amerikanya mengalami rebound ya, angka inflasinya mengecil, penganggurannya juga mengecil ya. Jadi ini menandakan bahwa cukup sentimen positif bagi bursa mereka. Nah, investor yang tadinya khawatir bahwa resesi kemudian inflasi yang cukup tinggi ya, mulai menarik dananya dari market-market seperti Indonesia ya. Itu jadi dia net sell, ambil dananya untuk rebalancing atau menyeimbangkan porto mereka ya. Mungkin mereka punya saham-saham yang di negara mereka ya, jadi dia rebalancing untuk menyetabilkan portonya. Mungkin dana yang sudah cuan di Indonesia ini ditarik ya untuk masuk ke saham-saham di bursa misalnya let's say Amerika yang relatively sudah koreksi cukup dalam, tetapi secara fundamental cukup oke seperti itu. Jadi ini koreksi wajar karena dia sudah profit ya, kemudian rebalancing porto, jadi cukup wajar dia tarik dana dari Indonesia atau jualan di sini. Tetapi yang agak tidak wajar atau yang menjadi kekhawatiran apa? Karena gini, kalau dia terus-terusan net sell, maka besar kemungkinan IHSG kita akan tertekan. Kenapa? Saham-sahamnya adalah saham-saham big cap yang punya beban atau porto di perhitungan IHSG itu cukup besar. Jadi ketika mereka atau saham-saham big caps-nya ini terkoreksi dalam, otomatis indeks kita akan koreksi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Kita kembali ke BCA ya. Apa yang dilakukan? Kalau menurut saya cukup wajar koreksinya, net sell itu cukup wajar walaupun nilainya jauh lebih besar ya, seperti itu. Tapi yang agak tidak wajar adalah kalau seandainya net sell-nya berlanjut terus-terusan, nah itu patut dipertanyakan ya, seperti itu. So far kalau menurut saya selama BBCA ini masih berada di atas MA50 ya, atau bisa kita simpulkan di atas 8.500, teman-teman mungkin masih bisa hold ya. Mungkin buat teman-teman yang belum punya saham BBCA mungkin bisa nyicil beli 8.500 ya, di area 8.500 ada support, mungkin dikasih koreksi, teman-teman bisa manfaatkan nambah muatan, tetapi pastikan tidak dengan full power ya, tidak dengan semua money managementnya ya, seperti itu. Jadi mulai cicil beli itu mungkin masih bisa untuk manfaatkan ke depan ya, seperti itu. Itu untuk BBCA. Arahnya bagaimana? Kita coba cekkan ya. Volumenya jelas ya, koreksi hari ini disertai volume. Jadi teman-teman bisa tunggu
kemungkinan besar besok akan melanjutkan penurunan yang mungkin membuat shadow di area 8.500, kemudian di akhir sesi ada tarikan lagi ya di atas seperti itu. Jadi menurut saya ada besar kemungkinan dia akan tertahan di 8.500-an. Kalau seandainya dia lewat dari 8.500 bagaimana? Kalau seandainya lewat dari 8.500, teman-teman mungkin bisa tunggu kembali saham BBCA ini di level 8.300-an ya, di area sini. Ini ada support juga seperti itu. Teman-teman bisa tunggu di area sana. Kita lanjut ke saham kedua, ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Hari ini juga sama ya, dia mengalami koreksi cukup dalam, minus 1,31% ke level 4.520. Kalau dilihat dia belum berhasil break dari area 4.600-an ya, masih di sekitar 4.600-an, turun kembali seperti itu. Kalau dilihat sekarang posisinya masih berada di support EMA 50 ya, 4.510 di area sana seperti itu. Volume sama dengan BBCA ya, koreksi hari ini disertai dengan volume. Garis MACD jelas mulai berpotongan dan mengarah ke bawah, mengindikasikan apa? Ini ada dorongan atau ada tekanan jual ya, seperti itu. Kita coba pastikan ke broker summary-nya ya. Untuk BBRI kita coba cekkan di sini, ini juga sama distribusi ya, BK, YU, AK ya, kemudian ZP, CS. Asing kita bisa lihat di sini, asing 3 hari berturut-turut ini keluar dari BBRI ya. Sedangkan kalau teman-teman bisa cek out sama innya dia cenderungnya tidak balance ya. Cenderungnya dia banyak keluar di sini 400 ya. 400 juta, 300 juta, 100 juta, 240 juta. Jelas ini distribusi masif ya. Sedangkan dia ketika akumulasi cuma 53 juta, 66 juta seperti itu. Jadi banyak distribusi di BBRI. Nah, kalau distribusinya masih berlanjut, ada besar kemungkinan untuk saham BBRI ini break dari area EMA 50-nya. Kalau seandainya break, bagaimana? Mungkin teman-teman bisa taking profit ya, amankan profit, itu masih bisa. Mungkin masih bisa, tetapi untuk tujuan jangka panjang misalnya di Windress ya, mungkin teman-teman bisa tunggu atau tambah muatan ketika dia di level 4.400 ya. Area psikologi support EMA 200 juga seharusnya cukup kuat untuk menahan pergerakan dari BBRI. Kalau seandainya dia dikasih koreksi breakdown dari level 4.500 seperti itu. Kalau menurut saya mungkin lebih aman buat teman-teman untuk tujuan misalnya Windress minimal atau investasi jangka panjang, teman-teman bisa dapatkan saham BBRI jauh lebih murah ya, di 4.400 atau bahkan 4.300. Itu jauh lebih baik buat teman-teman. Atau lebih aman lagi kalau teman-teman pakai prinsip dollar cost averaging ya. Kita lanjut ke saham ketiga, ada BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero. Hari ini juga mengalami koreksi. Kalau untuk BBNI ini cukup tipis ya, 0,27%, walaupun secara low-nya dia sempat menyentuh 8.875 ya. Tetapi overall dia berhasil kembali di atas level 9.000-an ya, area 9.000-an seperti itu. Volume jelas ada volumenya ya, disertai volume, tetapi dia masih berada di atas EMA 50, jadi lebih aman seperti itu. Untuk garis MACD ini mulai mengarah ke bawah ya. Kita bisa cekkan broker summary-nya, kemungkinan juga akan distribusi ya. Asingnya jelas distribusi ya, beberapa hari terakhir ini masih distribusi. Kemudian di sini broker summary ada YU, BK ya, ZP ini distribusi seperti itu. Jadi overall bagaimana untuk BBNI ini masih distribusi, tinggal teman-teman bisa pantau. Untuk BBNI seandainya distribusinya berlanjut tetapi dia masih tertahan di level di atas 9.000 masih cukup aman ya, teman-teman masih bisa hold, masih bisa tenang seperti itu. Tetapi kalau teman-teman punya misalnya
ketika saham BBN ini breakdown dari level 9.000 ya, tidak mampu kembali di atas level 9.000. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya untuk taking profit, atau buat teman-teman kurangi posisi dulu. Takutnya kenapa? Kalau seandainya dia dibawa turun kembali di bawah atau break dari EMA 50-nya, maka dia ada potensi untuk menyentuh atau meretest kembali supportnya 8.500. Walaupun secara menurut saya cukup berat ketika dia kembali lagi ke 8.500 ya. Tapi di dunia pasar modal semua mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi amankan saja profitnya. Kalau teman-teman sudah punya, kurangi porsi, kemudian gunakan dananya untuk averaging down atau tambah muatan di daerah support seandainya koreksinya berlanjut. Tetapi kalau teman-teman misalnya takut nih tidak dapat, teman-teman bisa tunggu kembali di level 8.800, 8.900 ya. Seperti ini. Kenapa? Karena mungkin shadow ekornya atau shadow bawahnya itu mungkin dikasih koreksi, tetapi di akhir sesi atau menjelang akhir sesi itu ada tarikan kembali di atas. Jadi teman-teman bisa dapat harga lebih murah seperti itu untuk persiapan investasi atau wintrust seperti itu. Overall kalau menurut saya ada peluang atau besar peluang bahwa BBN ini kembali meretest ke 8.500 bahkan ke level 8.750 sampai 8.800 ya. Itu masih terbuka untuk BBNI. Kita lanjut ke saham terakhir, ada BMRI ya, Bank Mandiri Persero. Untuk BMRI hari ini juga mengalami koreksi ya, minus 2,44%, tetapi ini masih berada di atas level 10.000 ya. Sempat di bawah 9.900, tetapi di akhir sesi kembali lagi di 10.000 ya, level psikologis seperti itu. Kalau dilihat ini jelas masih uptrend ya, masih uptrend. Kemudian volume jelas koreksi hari ini disertai dengan volume garis MACD ini mulai sedikit mengarah ke bawah ya. Apakah ada distribusi? Kita coba cekkan broker summary-nya ya. BMRI jelas asing keluar ya. Beberapa hari ke belakang ini asing mulai keluar. Kemudian tanggal 16 ini keluar dalam jumlah besar ya. Broker summary-nya juga jelas distribusi AK, BK, YU, kaset ya. Jelas ini ada distribusi. Jadi untuk BMRI teman-teman bisa pantau ya. Kalau seandainya dia masih tertahan di level 10 ribuan masih cukup aman. Tetapi kalau seandainya dia breakdown, kemudian breakdown juga di area support di 8.700, teman-teman perlu waspada. Kenapa? Karena ada potensi dia patah trend seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin belum punya dan mau entry saham BMRI ya, mungkin bisa tunggu wait and see apakah 10.000 level 10.000 ini mampu menahan atau tidak. Kalau seandainya tidak mampu menahan, maka teman-teman bisa tunggu di range 8.700 sampai 8.600 ya. Daerah EMA ini support juga seperti itu. Mungkin dikasih seperti ini ya. Ada shadownya ini ya. Jadi ini kan support juga 9.200 ya. Jadi dikasih shadow mungkin teman-teman bisa dapat, kemudian diangkat kembali di menjelang akhir seperti itu. Overall bagaimana? Kalau dilihat secara foreign flow-nya, asing mulai jualan ya, mulai keluar, mulai taking profit. Apakah wajar? Cukup wajar, karena kalau dilihat track record-nya dia akumulasi dari harga bawah ya. Asing masuk dari harga bawah, cukup wajar ketika dia sudah profit, mengambil profitnya ya, untuk masukkan rebalancing porto itu mungkin masih wajar seperti itu. Buat teman-teman yang masih berada di atas EMA 50 masih bisa di hold, teman-teman masih bisa keep seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya mungkin bisa cicil di support-support yang tadi saya sebutkan ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.